Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas Arsitektur 19C dengan NIM 321910041. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang arsitektur modern untuk memenuhi tugas besar sejarah desain dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusdianto Haryosuroso, STMT. Jadi, apa itu arsitektur modern? Arsitektur modern adalah gaya atau konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamennya. Perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan suatu desain dengan menganut form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Arsitektur modern timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, fungsional, yang artinya bangunan tersebut harus mewadai aktivitas penghuninya, dan efisiensi harus mampu diterapkan ke berbagai hal seperti efisiensi biaya, efisiensi waktu, pengerjaan, dan aspek maintenance pada bangunan. Karakter ini disinyalir pertama muncul pada sekitar tahun 1900-an. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikenali dengan gaya internasional, sehingga menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Di Indonesia sendiri, sudah sangat banyak arsitektur modern, bahkan kita tidak menyadari bahwa bangunan tersebut merupakan arsitektur modern. Perlu kita ketahui, arsitektur modern dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sedikitnya ornamen dan dekorasi. Arsitektur ini menganggap bahwa ornamen bukan bagian yang terpenting dalam desain modernis. Yang kedua, penerapan garis vertikal dan horizontal. Yang ketiga, sistem modern dan penggunaan material. Yang keempat, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca yang lebih besar, memaksimalkan fungsi menjadi bagian terpenting dari arsitektur ini. Yang kelima, memiliki ruang terbuka. Dalam rancangan arsitektur modern, selalu ada ruang terbuka dalam bangunan tersebut. Tujuannya, agar bangunan tetap bisa merasakan suasana yang nyaman, tenang, dan alami. Yang keenam, desain asimetris. Ada yang berbeda dari model bangunan modernis, tidak memiliki model aturan tertentu. Justru bangunan ini memiliki bentuk asimetris yang menjadi ciri khas dari arsitektur modern. Yang ketujuh adalah koneksi dengan alam. Selain dibuat fungsional, arsitektur modern dibuat agar bangunan bisa terkoneksi dengan alam. Maksudnya adalah bangunan dibuat agar ramah lingkungan, asri, dan sehat. Yang kedelapan adalah penggunaan material modern dan tradisional. Yang kesembilan, memaksimalkan fungsi ruangan. Fungsional dengan sangat menjadi pertimbangan utama saat membangun arsitektur ini. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri langgam arsitektur modern fungsional. Yang pertama, dalam penerapan konsep fungsionalisme atau rasionalisme, mewujudkan bangunan yang bersih dan murni tanpa hiasan. Yang kedua, memandang bahwa seluruhnya merupakan kesatuan bentuk. Yang ketiga, aliran ini menekankan pada suatu dimensi waktu dalam bangunan, diwujudkan dengan menyatunya ruangan luar dan dalam oleh jendela-jendela lebar, jarak antar kolam yang relatif lebar, saling berhubungan secara berkesinambungan. Dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kali ini saya akan membahas arsitektur modern yang ada di Jakarta. Selanjutnya, saya akan membahas Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya, yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Insinyur Soekarno.
Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Fredrik Silaban, seorang arsitek yang beragama Kristen Protestan yang berasal dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara, dan juga anak 5 dari pendeta gereja tradisionalis Lutheran Inizili yang berasal dari Urai Kristen Batak Protestan yang bernama PDT Jonas Silaban. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai, dan salah satu lantai dasar bangunan utama dimahkotai satu kubah besar diameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96 meter menjulung di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Jika kebanyakan masjid pada masa itu berbentuk persegi dan memiliki bukaan-bukaan besar tanpa daun pintu dan jendela, Istiqlal didominasi dinding vertikal dan horizontal dalam ukuran masjid, sehingga mengubah bentuk masjid menjadi sebuah bentuk yang baru berbeda dengan desain masjid sebelumnya. Masjid ini terlihat berbeda dan menonjol dengan bentuk penggabungan dari garis-garis vertikal dan horizontal untuk bukaan, penggabungan antara tinggi dan jarak antar garis, serta penggunaan warna putih gading membuat kesan seperti dinding besar dan monumental. Struktur bangunan utama dihubungkan oleh emper dan koridor yang mengelilingi pelataran terbuka yang luas. Teras besar terbuka ini berukuran seluas 29.800 meter persegi, berupa pelataran berlapis tegel keramik berwarna merah, bata yang disusun sesuai sab sholat terletak di sisi dan belakang gedung utama. Teras ini berfungsi menampung jamaah pada saat sholat. Rancangan Silaban penuh dengan simbolisasi terhadap perkembangan agama Islam dan sejarah Indonesia. Pilar utama masjid berjumlah 12 melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Pilar tersebut berdiameter 45 meter sebagai penanda tahun kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Istiqlal sempat terhenti beberapa kali, masalahnya soal dana, krisis ekonomi dan politik, diusul pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto juga punya andil. Pembangunan Istiqlal akhirnya dilanjutkan di bawah Menteri Agama Muhammad Dahlan. Panitia baru dibentuk dalam calon menjadi koordinator panitia nasional pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Sebuah masjid lambang kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia telah berdiri. Berdirinya bangunan megah dua agama yang bersebelahan menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia dan berbagai kegiatan seperti pengajian tabligh akbar dan pengerayaan Hari Besar Islam. Masjid ini juga menjadi destinasi wisata yang terkenal. Yang menarik, Silaban seorang penganut Kristen Protestan, tapi tak banyak masalah tentang latar belakangnya. Bahkan kabarnya Papi sempat dipeluk oleh Hamka karena karyanya itu. Ujar Poltak Silaban, anak dari Fredrik Silaban, dikutip Historia ID 15 Juni 2017. Soekarno menyukai rancangannya dan maket Silaban sebab cocok dengan pandangannya tentang arsitektur Istiqlal. Ia ingin Istiqlal berbeda dari masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dia membayangkan Istiqlal memiliki arsitektur bangunan modern, kuat, canggih, dan megah. Bangsa yang besar tidak boleh memiliki sebuah masjid kayu yang beratap genteng. Untuk kota besar seperti Jakarta yang menjadi pusat Indonesia, diperlukan masjid yang semewah mungkin, yang menjadi tempat ibadah 50.000, 60.000, 70.000 orang dan menggunakan bahan bangunan yang akan bertahan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kata Soekarno dalam pidato pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal pada 24
2021.